Hai, selamat datang di HND Online. Saya Deng Agus, ada bisa diupdate. Halo Kak, Hai. saya lagi cari laptop. Laptop apa yang dicari? Saya mau yang ringan, yang tipis, pokoknya bisa enak dibawa-bawa, tapi tetap bisa dukung apa yang saya bikin. Besar inಚಿnya berapa dulu nih? Mau yang 11,6 inci, 14 inci atau 15,6? 11 terlalu kecil, 15 terlalu besar, 14 lah. Yang 14 inci ya? Ya. Kalau bisa saya tahu, nanti laptopnya mau dipakai kerja apa? Saya itu setiap hari harus pakai Excel, Word, kadang-kadang PowerPoint. Terus harus sambil bisa buka browser, terus dengar-dengar lagu. Apa lagi? Oh, sama biasanya saya suka edit-edit foto, mungkin di Photoshop sedikit. Oh, jadi intinya laptopnya nanti ini mau dipakai kerja office sambil denger lagu, sama bisa edit-edit foto sedikit-sedikit lah. Seperti itu, Dik? Iya. Tunggu sebentar, ada satu produk saya mau kasih lihat. Nah, Oke. tadi kita cari laptop ringan toh, baru tipis, baru enak dibawa kemana-mana, masih dipakai kerja office, denger lagu sama edit video sedikit-sedikit. Saya rekomendasikan pakai ini dulu, laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Ini keluarga terbaru atau tipe terbaru dari Lenovo di tahun 2020. Apa speknya itu Kak? Spek dasarnya dia itu pakai prosesor Intel Pentium Gold generasi 10, Comet Lake, memori RAM-nya 4 GB, penyimpanan datanya bukan yang pakai hard disk. Jadi dia pakai SSD langsung yang paling cepat di Windows 10. Besarnya 256 GB. Windows-nya juga Windows asli nih. Office-nya juga Office asli gitu. Jadi seperti yang kita bilang tadi tuh mau pakai Word, Excel, PowerPoint. Kalau di tipe-tipe lain atau di merek-merek lain mungkin masih diinstruksikan ke Office bajakan. Di laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini Office-nya sudah asli, jadi Word, Excel, PowerPoint tadi tuh asli 2019 permanen dipakai selamanya. Tapi Kak, Dia apa itu Intel Pentium Gold? Pentium Gold itu kalau dulu mungkin bulan lalu atau 3 bulan lalu kita datang ke toko-toko cari laptop, mungkin yang ditawari prosesor paling standar itu Intel Inside Celeron gitu, paling standar itu. Kalau setelah itu di atasnya langsung ditawari ke i3, jadi selisih harganya langsung loncat naik. Nah, Pentium Gold ini lebih cepat daripada Intel Inside Celeron, tapi di bawahnya sedikit Intel Core i3. Tapi bisanya itu dipakai seperti yang saya bilang tadi. Oh, jangan bilang begitu, pasti bisa. Intel Pentium Gold ini bukan teknologi lama, mungkin saya di pikiran tak Intel Pentium itu teknologi lama. Pentium Gold ini generasi 10 nih, Comet Lake. Kecepatannya itu 2,4 GHz. Kalau Intel Inside mungkin cuma kecepatannya 1, GHz lebih ji. Nah, ini 2,40 GHz. Terus core-nya ada 2, kalau Intel Celeron cuma 1 G core-nya. Apa gunanya itu core? Mungkin kalau kita kayak tadi mungkin lagi kerja rumus di Excel, terus sambil browsing cari-cari rumusnya di internet, di Google Chrome, terus sambil dengar lagu-lagu tadi Spotify kah, atau pakai aplikasi software pemutar musik. Kalau 2 core-nya itu stabil jalannya semua kerjaan-kerjaan multitasking kita. Jadi mengetiknya lancar, internetnya lancar, dengar lagunya juga tidak lag-lag. Oh, bagus tahu adik. Iya. Tapi saya lihat-lihat ini 14 inci, tapi kenapa lebih kecil Ki? Oh iya, itu nih makanya ini tipe terbaru jadi ada Lenovo. Kalau mungkin tahun lalu kita cari atau beli Lenovo mungkin 14 inci memang kelihatan lebar sekali. Kenapa lebar sekali? Karena casing LCD-nya itu kalau seperti kita lihat casing LCD-nya dulu Lenovo itu lebih lebar. Nah, di tipe-tipe terbarunya Lenovo di tahun 2020 itu casingnya yang namanya Lenovo bilang bezelnya yang kiri kanan itu dibikin lebih tipis, tapi yang bawahnya masih lebar, atasnya masih lebar karena masih ada kamera. Jadi yang dibuat lebih tipis itu kiri kanannya. Jadi memang di spesifikasinya seperti saya bilang tadi 14 inci, tapi kelihatannya di mata seperti mirip-mirip 13,3 inci laptop. Iya, cantik ya. Tunggu Kak, terus saya lihat itu apa ini di atas kamera? Yang mana? Oh, yang ini. Nah, di Lenovo yang tipe terbaru ini untuk nonaktifkan kameranya itu dibuat secara manual. Jadi ini namanya shutter kamera. Jadi kalau kita privasinya mau kita jaga, kameranya lebih bagus, lebih disarankan ditutup pakai shutter kamera ini. Security atau privasinya orang sekarang itu bisa dihack sama orang-orang hacker. Banyak sekali hacker sekarang, apalagi hacker luar negeri yang jago-jago. Nah, kalau dulu itu cuma kita matikan lewat software, orang tidak bisa buka ke kameranya. Sekarang hacker tambah jago, tambah pintar nih. Jadi
biar lagi dalam keadaan mati laptop tak hacker bisa kasih aktif ki kamera tak, jadi privasi tak bisa kita dilihat sama hacker. Oh, jadi tidak perlu pakai lakban-lakban putih. Oh iya, jangan mati. Kalau dulu memang orang masih beli-beli stiker kayak stiker kulkas. Sekarang jangan nih, langsung disediakan langsung dari Lenovo manual shutternya, kameranya. Coba saya lihat dulu keyboardnya. Enak tidak dipakai mengetik ini kah? Kalau Lenovo tuh jangan makin ragu. Jangan makin ragu. Kalau Lenovo itu, kalau saya sepengalaman saya pakai laptop, Lenovo itu paling nyaman untuk dipakai sama orang-orang. Kenapa? Karena diproduksi di pabriknya Lenovo itu model keyboardnya sesuai dengan bentuk jarinya orang-orang. Jadi lengkungan-lengkungan jari itu pas-pas di keyboardnya Lenovo. Jadi chattingan asik sekali ini dipakai. Pasti nih, mau chatting, mau langsung ngetik yang skripsi tadi di Word atau bikin rumusnya di Excel, semua bisa nyaman dipakai lama-lama. Sama juga kalau kita mau pakai kerja skripsi kah atau kerja tugas pasti kan kerja lama. Nah kalau laptop yang dulu itu pasti biasa orang bikin tidak nyaman mengetik lama karena panas hawa panas yang ada di samping kiri kanannya laptop toh. Nah di Lenovo yang sekarang itu pembuangan panasnya dikasih pindah nih, yang dulunya itu ada di samping kanan atau kiri dikasih pindah di bawah LCD, di bawah di sebelah sini. Nah yang jadinya di sebelah kiri kanan itu jadi lebih lowong ke, jadi kalau kita tipe-tipe orang yang suka pakai mouse itu lebih lowong ke tempat mouse-nya di sebelah kanannya. Tapi ada juga pertanyaanku ini, kan ada Iya. tuh laptop di keyboardnya tombol powernya suka salah pencet. Betul, itu nih dari dulu saya mau bandingkan apple to apple nya, dari saya mau bandingkan Lenovo yang dulu sama Lenovo yang sekarang. Lenovo yang dulu itu di IP330 itu tombol powernya memang banyak dikasih gabung di keyboardnya. Jadi banyak orang tiba-tiba mengetik mau tekan tombol delete atau print screen salah tindis dan tertindis itu tombol powernya. Nah di Lenovo di SK terbaru 2020 ini dikasih pindah nih tombol powernya di tempat sendiri, jadi lebih aman ki. Saya kasih lihat ke sebentar nah. Jadi kayak ini, dulu kan di keyboard digabung di sini, sekarang di atas di sini di tombol powernya sendirian. Jadi untuk kerusakan keyboardnya juga tidak berpengaruh nih ke tombol powernya laptopnya. Terus biasanya itu kalau laptop tipis sedikit kecolokannya. Colokan apa dulu kita cari ini? USB toh. Oh, colokannya kalau colokannya di laptop tipis otomatis kalau colokan itu pasti ada satu dua kita berperubahan colokan. Contohnya seperti ini, saya kasih lihat saja supaya kita tidak bingung. Di IP Slim 3 ini colokannya di sebelah kiri. Paling belakang itu ada colokan casnya, yang bulat ini colokan cas. Di samping colokan casnya itu ada namanya colokan HDMI. Nah, di samping HDMI itu ada colokan USB 2.0. Di samping USB 2.0 ada colokan USB 3.2 generasi 1. Jadi kita kalau mau transfer data dari flash disk kah atau hard disk eksternal kah, yang penting device-nya itu support nih dengan USB 3.0 atau 3.1 atau 3.2. Transfer datanya itu 10 kali lebih cepat daripada transfer data pakai USB 2.0. Terus di samping USB itu tidak ada nih, di sebelah kiri lagi. Di sebelah kiri itu ada colokan karet dan SD card. Di sampingnya itu ada kabel jack untuk headphone. Jadi lebih lowong di sebelah kanan karena diperuntukkan untuk orang-orang seperti kita yang mungkin lebih suka pakai mouse daripada touchpad. Ada yang mau kita tanyakan soal colokannya di IP Slim 3 ini? Jika ada itu yang biasa colokan warna biru. Nah, itu bisa kita bilang tadi, untuk laptop tipis pasti harus kita berkorban seperti di laptop Lenovo IP Slim 3 ini. Yang hilang itu ada dua colokan. Yang satu itu yang namanya tadi kita bilang colokan warna biru, namanya colokan VGA port sama colokan LAN. Jadi bagaimana nih kalau mau kasih konek ke proyektor kak, atau kalau mau nonton kak kecil gitu, kalau nonton di sama-sama teman pasti dikasih televisi. Nah, tahu jadi jangan khawatir. Kalau kita masih pakai teknologi lama tuh, kami mau maju. Kita berkutat terus dengan kabel VGA yang warna biru. Itu sama aja berkutat dengan teknologi lama, tidak pernah move on. Sekarang teknologi baru nih, ada yang namanya wireless display. Pernah dengar wireless display? Mana ya itu? Di wireless display itu, kalau mungkin di rumah tak ada smart TV atau proyektor yang mahal yang support nih dengan wireless, itu sisa kita buka di bagian di Windows 10 itu ada di bagian sudut kanan dekat jam, ada itu yang kotak, kita sisa klik, terus cari pilihan connect. Nanti di pilihan connect itu dia otomatis men-scan
device-device di sekitarnya yang support wireless display. Jadi kalau ada yang didapat di situ, namanya Smart TV tak, sisa kita klik, kasih connect, jadi berfungsi ini sebagai proyektor ke Smart TV tak. Begitu juga dengan wireless proyektor. Kalau proyektor tak support dengan wireless display wireless, itu sisa dicari di connect tadi, cari nama proyektor tak, nama proyektornya, sisa dikasih connect, berfungsi. Jadi tidak repot-repot tarik kabel VGA jauh-jauh, panjang-panjang 5 meter, 2 meter, wireless display tanpa kabel, support nih. Oh, begitu. Iya. Tapi kalau TV ku biasa ya Ji, sama di proyektor itu kan pasti tidak semua yang mahal kah, bang dengan terus. Ya makin nangis. Teknologi itu dibuat untuk memudahkan orang-orang, bukan untuk bikin susah. Kalau memang proyektor tak atau LED TV tak di rumah belum yang smart atau belum yang proyektor wireless, tapi yang paling penting ini ada colokan HDMI-nya, jangan khawatir. Ada satu alat itu namanya Miracase. Pernah lihat? Iya. Nah, Miracase itu modelnya kayak modem, tapi ujungnya bukan USB, ujungnya dia HDMI. Nah, Miracase itu kita colok di HDMI LED TV tak atau di proyektor tak. Bisa dikasih aktif cara connect yang sama seperti wireless display di laptop. Klik itu yang tombol notifikasi yang di sudut kanan bawah yang ada di Windows. Terus pilih yang connect. Nanti cari nama Miracase-nya, bukan nama TV-nya lagi, bukan nama proyektornya, tapi nama Miracase-nya. Klik connect, sudah nih terproyeksi tampilan laptop tak ke LED TV atau proyektor tak. Canggihnya. Ini. Dengan bus. Yeah. Biasa toh kan suka kayak edit gitu toh kayak di Photoshop atau Illustrator toh. Tapi sesuai gitu warnanya. Nah, kalau di layarnya itu toh, sudah minta tampilan luarnya layarnya yang 14 inci kelihatan 13,3 inci. Nah, spesifikasi layarnya ini untuk Lenovo IdeaPad Slim 3, dia itu resolusinya sudah 1366 kali 768 pixel anti glare jadi bisa dilihat di semua sudut. Terus kecerahan layarnya itu sudah 200 nit, jadi entah itu ada lampu kena ke layarnya atau matahari itu masih kelihatan terangnya, masih bisa kita lihat. Terus dia masuk di kategori LED TN, jadi memang support untuk kerja-kerja desain gambar seperti edit foto atau bikin grafis gambarnya. Pasti bisa, karena chipset VGA yang ditanamkan di laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini sudah pakai chipset VGA Intel Ultra High Definition UHD grafis 610 dari Intel. Jadi kalau kita mau putar video 4K pasti dijamin bisa. Kalau main game bisa, tapi jangan harap terlalu lebih nah. Jadi kalau main game kayak main bola, Pro Evolution Soccer itu mungkin bisa di resolusi low atau top maksimal medium lah. Kalau pemakaian baterai ya tergantung juga kita pakai apa nih laptopnya. Sama seperti manusia lah, kalau manusia disuruh lari terus disuruh loncat-loncat, disuruh pusat pasti cepat habis, cepat kilobit manusianya. Sama juga seperti laptop. Jadi tergantung kita kerja apa. Kalau pakai nonton video mungkin bisa sampai kurang lebih 6 jam pada saat kualitas baterai masih bagus. Tapi kalau kita pakai multitasking nih, kita pakai kerja Excel, edit foto, browsing sambil dengar lagu, ya bisa dipakai kerja 2 sampai 4 jam estimasi. Tadi kan kita bilang RAM-nya 4 GB. Terus storage-nya 256 GB. Iya. Bisa di-upgrade itu? Nah, kalau RAM-nya di IdeaPad Slim 3 ini itu kan bawahnya tadi 4 GB, tapi itu dia onboard RAM. Jadi disediakan satu slot kosong untuk sewaktu-waktu kita mau upgrade ke RAM-nya. Kalau seandainya jadi kita beli hari ini laptop ini, kita sisa beli RAM 8 GB, nanti saya bantu pasangkan Ki. Jadi otomatis sistem RAM menjadi 12 GB langsung. Kalau di storage-nya, SSD kan di sini yang dipakai SSD-nya modelnya M2, yang modelnya kayak RAM itu PCIe M2. Nah, kalau kita mau tambah storage-nya penyimpanan data, sisa kita belikan hard disk kah, mau beli SSD yang SATA bisa. Kita beli saya pasangkan, yang penting modelnya SATA. Langsung saya pasangkan Ki. Tunggu dulu. Iya. Pertanyaan terakhir kok ini. Apa itu? Tanya mereka apa sembarang, saya bantu Ki. Yang penting kita beli di HND. Garansi nak. Jangan khawatir, Lenovo sekarang itu bukan kayak Lenovo yang dulu. Dulu Lenovo mungkin garansi 1 tahun. Sekarang Lenovo kasih garansi 2
2 tahun spare part sama service. Jadi kalau ada masalah sama laptop tak, bawa lagi ke service center. Service centernya Lenovo di Makassar itu banyak, ada 3 service center. Ada di HD Komputer di Jalan Mapolda nomor 97, ada di Jalan Bawaharaeng, sama ada di Jalan Masjid Raya. Jadi jangan makin khawatir kalau tidak diminta-minta laptopnya ada masalah, segera bawa langsung ke service center. Ih, teracun nih, kok gak? Jadi bagaimana Kak? Mau ki beli? Deh bungkus mi deh. Oh. Jadikan nih. Iya, bisa Kak minta alamat emailnya, nanti saya bantu registrasikan di Windowsnya sama di Office original Kak. Oke. Iya. Terima kasih sudah belanja di HD Online. Semoga laptopnya bermanfaat. Datang kembali.